Saya dari pihak Korban sudah ya. Iya. Polisi menangkap 3 pengedar saat akan transaksi uang palsu di salah satu rumah makan di Cikupa, Tangerang, Banten. Mereka yang ditangkap diduga berperan sebagai perantara. Dari tangan ketiga pelaku disita ratusan lembar uang palsu pecahan $100 Amerika Serikat serta sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam dan dompet. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 2 pelaku lain di kawasan Balaraja dan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Keduanya diduga berperan sebagai pemasok dan penyedia utama. Total uang palsu yang diamankan polisi senilai 1,4 miliar rupiah. Kini telah diamankan di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helwi Sanjangbati, iNews melaporkan. Tim besar Polsek Metro Tanah Abang mengejar sejumlah remaja terduga pelaku tawuran yang bersembunyi di area tempat pemakaman umum Kober Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas bahkan harus melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sayangnya para pelaku lolos usai melompati pagar beton. Meski begitu, petugas mengamankan seorang remaja yang tengah tertidur pulas ditinggalkan teman-temannya di atap sebuah makam. Dari area makam, petugas kemudian melakukan sweeping ke Jalan Petamburan 3. Di lokasi ini 3 remaja ditangkap saat asik nongkrong. Sempat terjadi ketegangan saat salah seorang warga berusaha melindungi putranya yang akan diamankan. Kita nggak bilang dia salah, kita amankan, nanti kita pendalaman. Kalau Bapak, maaf nih Pak, saya potong, maaf, mohon izin orang tua. Kita tugas. Dari keterangan salah satu remaja, petugas langsung melakukan penggeledahan di sebuah rumah kosong. Hasilnya, didapati sebuah senjata tajam berukuran besar dan sebuah botol diduga bong alias alat isap sabu. Aksi sweeping dilakukan tim Buser Polsek Metro Tanah Abang menyusul terjadinya aksi tawuran antar 2 kelompok remaja yang pecah selama 3 hari berturut-turut di depan pasar Gili-Gili Petamburan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Heboh di media sosial, sejumlah siswa melakukan hal tak terpuji dengan mengolok-olok guru yang sedang mengajar di kelas. Peristiwa ini terjadi di sebuah SMA negeri di Purwakarta. Kejadian terjadi sesaat setelah kegiatan belajar mengajar PPKN selesai di kelas 11F beberapa hari lalu. Bahasa tubuh mereka yang tidak sopan terekam jelas dalam video amatir hingga akhirnya menuai kecaman warganet. Aksi sejumlah siswa sekolah favorit di Purwakarta ini dinilai menciderai nilai-nilai pendidikan serta etika yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan sekolah. Pasca insiden, para siswa dalam video itu langsung meminta maaf melalui rekaman video. Mereka diketahui mendapat sanksi skorsing dari pihak sekolah. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyarankan hukuman yang sekaligus membentuk karakter siswa seperti menyapu atau membersihkan toilet. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pertengkaran 2 emak-emak terjadi di Jalan Empu Nala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Perempuan yang mengendari mobil menghentikan paksa pengendara motor hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Selain itu, ia juga sempat memukul kepala pemotor dan anaknya. Meski dilerai oleh tukang parkir dan ojol, keributan keduanya tidak meredah hingga video ini pun viral di media sosial. Buntut viralnya video, petugas Satreskrim Polres Mojokerto Kota akhirnya mengamankan emak-emak yang terlibat cekcok di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Pandaan dan dibawa ke Polres Mojokerto Kota guna pemeriksaan. Saat pemeriksaan, pelaku merasa hilaf dan meminta maaf kepada korban. Saat itu ia merasa kaget dan mengerem mendadak karena disalip oleh korban dari sebelah kiri. Ia gelap mata menghentikan paksa korban untuk meluapkan emosinya. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi menangkap 1 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar saat akan kabur ke Lampung menggunakan mobil travel di gerbang tol Merak. Hingga kini, sudah 13 pelaku berhasil ditangkap polisi. 1 pelaku lain buron. Sadis, korban yang mengenakan seragam SMA ditemukan tewas di atas kayu di Muara Kali Adem, Kabupaten Tangerang. Didapati sejumlah luka di bagian dada dan tangan korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita senjata tajam yang dipakai saat tawuran. Tak jauh dari lokasi penemuan jasad, polisi menemukan 1 sepeda motor diduga milik korban. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain yang buron. Para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pekerja toko ponsel nyaris tewas usai diancam dengan senjata tajam oleh seorang pengunjung wanita. Aksi nekat dilakukan lantaran pelaku tergiur iklan promo gawai murah. Aksi seorang wanita saat mengancam seorang penjaga toko handphone di salah satu toko di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku awalnya bertanya kepada pegawai terkait promo ponsel yang diiklankan melalui media sosial. Namun salah satu penjaga toko membantah adanya promo tersebut. Rasa tak terima ditipu, pelaku masuk ke belakang etalase, langsung mengeluarkan sebilah golok dari tas ranselnya dan menodongkannya ke leher korban. Namun upaya pelaku digagalkan rekan korban dan pelanggan toko lainnya. Pelaku nekat beraksi karena kecewa menjadi korban penipuan dan mengaku sebelumnya setelah mentransfer sejumlah uang. Menjerit dan menghubungi pihak kepolisian, anggota kita tim operasional langsung ke TKP dan melihat memang ada terjadi. Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Medan Kota beserta barang bukti senjata tajam yang digunakan. Atas perbuatannya pelaku terjerat pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman dengan senjata tajam. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan aksesoris hingga 4.000 lebih ponsel ilegal disita polisi dari gudang importir di 5 lokasi di Jakarta. Sementara itu 5 pengedar uang dolar Amerika palsu ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda di Banten. Inilah detik-detik tim Gakum di Timidexsus Satgas Gakum Penyelundupan Barreskrim Polri menggerebek salah satu gudang penyimpanan importir ponsel ilegal. Sebuah gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara menjadi sasaran penggerebekan. Di lokasi pertama ini petugas menemukan barang bukti suku cadang HP sebanyak 140 kardus yang terdiri dari berbagai merek terkenal. Kemudian 535 kardus lainnya ditemukan di dalam 3 mobil dan gudang. Pengungkapan terus berlanjut. Petugas menggeledah sejumlah tempat lainnya, total 5 lokasi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Para pelaku yang terlibat turut diamankan petugas. Aksi importir ilegal dilakukan untuk menghindari pajak negara. Tindakan importir ilegal terungkap usai petugas menerima laporan warga dan pengembangan sejumlah kasus. Diduga kerugian negara akibat tindakan impor ilegal ini mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sayembati, iNews melaporkan. Mas, sini mas. Ayo. Saya dari pihak korban sudah ya. Iya. Polisi menangkap 3 pengedar saat akan transaksi uang palsu di salah satu rumah makan di Cikupa, Tangerang, Banten. Mereka yang ditangkap diduga berperan sebagai perantara. Dari tangan ketiga pelaku disita ratusan lembar uang palsu pecahan $100 Amerika Serikat serta sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam dan dompet. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 2 pelaku lain di kawasan Balaraja dan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Keduanya diduga berperan sebagai pemasok dan penyedia utama. Total uang palsu yang diamankan polisi senilai 1,4 miliar rupiah. Kini telah diamankan di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sayembati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencuri bersarung menjebol plafon toko terekam CCTV di Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu seorang pedagang nasi goreng di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibekuk polisi karena mengedarkan obat keras. Seorang pria menggunakan penutup sarung menjebol plafon untuk masuk dalam toko yang menjadi sasaran pencurian di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, terekam CCTV. Pelaku langsung mencari barang berharga dan mengacak-acak toko. Pelaku berhasil menggondol vape, ponsel, komputer jinjing hingga uang tunai. Pemilik toko baru mengetahui tokonya telah disatroni maling saat keesokan harinya dan toko dalam keadaan gelap. Akibat aksi pencurian, pemilik toko mengalami kerugian ditaksir mencapai 28 juta rupiah. Buka ke atas, ternyata di sini plafon udah ada yang dijebol. Sama sebagian barang-barang berantakan. Jam 11:11. Korban telah membuat laporan ke Mapolsek Cipayung dan berharap polisi berhasil meringkus pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ada. Disimpan di mana lagi?
Petugas Satreskrim Polsek Parung Panjang membekuk pengedar obat keras jenis tramadol di warung nasi goreng. Pria itu beraksi dengan modus berjualan nasi goreng di pinggir jalan. Penangkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga adanya aktivitas transaksi barang terlarang di lokasi tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 31 butir obat keras jenis tramadol siap edar. Uang hasil penjualan sebesar Rp1.610.000 dan 1 ponsel untuk bertransaksi. Kami Polsek Parung Panjang berhasil mengamankan 1 orang yang profesinya sebetulnya pedagang nasi goreng. Namun ternyata kami dapati yang bersangkutan juga menjual obat-obatan yang tergolong dalam daftar G, yaitu tramadol. Pelaku telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam kasus tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri mencuri sepeda motor dengan membawa anak yang masih kecil di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, komplotan pencurian sepeda motor yang bekerja sebagai mata elang diringkus polisi di Tangerang, Banten. Kamera pengawas merekam Pak Sutri yang membonceng anak mereka mencuri sepeda motor di Perumnas 3 Kelurahan Aren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggasak sepeda motor milik karyawan toko kue. Suami turun untuk mencuri sementara istri dan anak mereka yang masih kecil memantau situasi. Mereka beraksi saat kondisi sepi dan diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci sepeda motor korban. Aksi serupa pernah terjadi menimpa tetangga. Bakalan ada sesuatu yang pencurian gitu. Karena dia masuk juga ke dalam kan. Iya. Iya, jadi gak lama setelah itu cowoknya ke sini. Oh, cewek yang ngambil mobil motor itu. Motornya. Masuk ambil motor, mundur, yang istrinya majuan dikit. Jadi ngawasin di depan istrinya. Iya, sini. Oh, ngawasin di sini ya. Pasca kejadian, warga langsung memviralkan rekaman kamera pengawas ke sejumlah media sosial dan berharap pelaku dapat dikenali dan ditangkap pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tim Opsnal Polsek Jatiuwung menggerebek sebuah tempat saat memburu komplotan pencurian sepeda motor. Polisi akhirnya menangkap seorang pelaku curanmor. Saat ditangkap, satu pelaku curanmor menangis. Namun pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Komplotan pencuri motor ini merupakan mata elang. Penangkapan kedua pelaku berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan motor saat terparkir di kawasan Niaga Jatiuwung, Kota Tangerang. Pelaku adalah matel di siang hari, ternyata di malam hari juga melakukan pencurian sepeda motor. Pelaku mempunyai alat untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang kami temukan di lokasi. Dari kedua tangan pelaku, sejumlah barang bukti diantaranya STNK palsu, senjata tajam, dan kunci letter T disita polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, seekor ular kobra terperangkap dalam kandang ayam milik warga di Bangkalan, Jawa Timur. Hewan melata tersebut sudah memangsa 4 ekor ayam. Keberadaan seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter mengejutkan warga pemilik kandang ayam di Dusun Magisen, Kabupaten Bangkalan. Ular ini nampak bersiap menyerang meski ia sudah terkurung dalam kotak kandang anak ayam. Karena dianggap berbahaya, pemilik kandang meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran setempat. Dalam 15 menit, petugas berhasil menjinakkannya lalu dimasukkannya ke dalam botol minuman sebelum dibawa dari lokasi. Diduga ular kobra ini sudah semalam masuk ke dalam kotak kandang ayam hingga memangsa 4 anak ayam. Sementara lokasi rumah diketahui berdekatan dengan rawa-rawa. Posisi ular tersebut di dalam kandang, jadi evakuasinya mudah. Itu membutuhkan berapa lama? Kira-kira 15 menit. Kini ular kobra telah diamankan ke kantor Damkar, nantinya akan kembali dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan.
Warga mengevakuasi korban yang tewas dari salah satu kendaraan yang ditabrak truk kontainer di Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegal, Siwalan. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban terjepit bodi mobil. Keempat korban tewas merupakan satu keluarga. Dalam kecelakaan ini, truk kontainer menabrak 4 kendaraan. Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Truk diduga mengalami remblong di jalanan menurun dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Para korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam sejumlah wilayah Solo usai diguyur hujan. Namun banjir di kawasan Joyotakan malah bikin geger karena banjir berwarna merah. Warga RW 6 Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah kaget. Usai hujan deras mengguyur, banjir merendam wilayah mereka, namun banjir kali ini berwarna merah. Warga pun geger dan penasaran mengapa banjir berwarna merah. Setelah ditelusuri, banjir berwarna merah disebabkan dari kain dalam plastik yang ditemukan dekat pintu air. Nah, waktu kita berusaha naik ke atas tangga pintu air itu kita melihat airnya berwarna merah. Ternyata kita telusuri di sekitar sini ada plastik. Ada plastik itu di dalamnya kayak semacam ada pewarna gitu loh. Beberapa titik di kota Solo terpantau banjir hingga 1 meter usai diguyur hujan, dengan 9 kelurahan terdampak dan kelurahan Joyotakan yang terparah. Dari Solo, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Informasi haji pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh RI melepas ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Petugas haji perempuan mendapatkan porsi lebih besar dari tahun sebelumnya demi mendukung tema haji tahun ini, yaitu ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas sebanyak 322 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lantunan doa mengiringi perjalanan rombongan para petugas haji menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama gelombang 1 tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan para petugas haji lainnya sudah bersiap untuk terbang menuju ke bandara di Mekah, Arab Saudi. Nantinya kami para petugas akan dibagi menjadi 2 dakar bandara dan juga dakar Madinah. Nantinya para petugas haji Dakar Bandara dan Madinah akan mengecek kesiapan semua layanan menyambut kedatangan para calon jemaah haji gelombang 1 yang akan tiba di Madinah. Mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas haji perempuan kali ini mendapat porsi lebih besar dari tahun sebelumnya. Diharapkan para petugas haji dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para calon jemaah haji dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Eti Juwitasari melaporkan. Pemirsa, DMD Tok Tok Rezeki MNC TV dan DMD On The Road kembali semarakan rangkaian Hari Jadi Kota Tegal ke-446. Warga pun menyambut antusias keseruan dangdut mania dadakan. Warga Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, antusias menyambut kedatangan tim DMD Tok Tok Rezeki MNC TV untuk memberikan tantangan berhadiah. Sejumlah warga pun nampak seru menjawab tantangan sambung lirik dan berhasil mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Sementara warga lain mendapatkan tantangan mencari benda dengan huruf awal MNC TV. Sejumlah warga mengaku kaget kedatangan tim DMD yang memberikan hadiah uang tunai. Senang banget, Pak. Senang nggak itulah, pokoknya senang banget. Tapi nggak menduga ya? Nggak menduga ya, Pak. Dapat kejutan ya? Dapat kejutan, dapat rezeki.
Itu tadi ditantang apa Bu sama Mbak Wina KDI? Lagu sambung lagu. Lagunya apa? Lagunya Kopi Dangdut. Sementara di lapangan Tegal Selatan berlangsung acara Dangdut Mania Dadakan on the road atau acara karaoke keliling yang mengajak warga bernyanyi dan bergoyang bersama. Puluhan warga pun larut dalam irama dangdut bersama DMD on the road MNC TV. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.